Halo, selamat datang di kelas Desain Grafis. Kita akan belajar berbagai hal tentang desain grafis. Desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Desainer grafis membuat dan mengkombinasikan simbol, gambar, dan teks untuk membentuk representasi gagasan dan pesan secara visual. Desainer grafis menggunakan teknik tipografi, seni rupa, dan tata letak halaman untuk membuat komposisi visual. Penggunaan umum dari desain grafis adalah untuk mendesain perusahaan atau logo dan merek, desain editorial seperti majalah, surat kabar, dan buku, desain lingkungan, periklanan, desain web, desain komunikasi, dan kemasan produk. Berikut ini beberapa keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia desain grafis. 1. Seni visual. Ilmu yang termasuk ke dalam seni visual yaitu fotografi dan digital imaging. 2. Tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf seestetik mungkin. Untuk membuat tipografi, ada beberapa peraturan tertentu, di antaranya ukuran huruf, jenis huruf, tracking atau jarak antar huruf secara umum, kerning, jarak antar dua huruf yang spesifik, dan juga leading atau jarak antar baris. 3. Tata letak. Seni dalam menyusun konten atau elemen yang terdapat di dalam suatu halaman dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pembaca. Keterampilan tata letak ini biasanya digunakan dalam dunia percetakan, seperti majalah, buku, koran, tabloid, atau yang lainnya. Desain interaksi. Sejak perkembangannya dalam dunia teknologi informasi, para desainer grafis mulai merancang tampilan dari perangkat lunak atau antarmuka pengguna grafis atau APG. Dalam bahasa Inggris disebut Graphical User Interface, serta tampilan dari halaman web. Desainer grafis tersebut bekerja sama dengan para pengembang situs web atau pengembang software dalam merancang tampilan, guna meningkatkan kenyamanan user ketika menggunakan perangkat lunak atau ketika mengunjungi situs dalam web. 5. Pewarnaan. Seorang desainer harus dapat mengaplikasikan warna dengan tepat, sehingga akan membuat suatu karya yang enak untuk dipandang. 6. Penguasaan software untuk menunjang kegiatan desain supaya lebih mudah. 7. Sketsa. Seorang desainer harus dapat membuat suatu sketsa atau rancangan mengenai karya yang akan diciptakan secara baik dan benar. Dan yang kedelapan, nirmana. Cara penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, serta tekstur sehingga akan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Selanjutnya, beberapa produk yang dapat dihasilkan dalam desain grafis, seperti poster. Suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, poster tak hanya tersedia dalam bentuk cetak saja, tetapi juga online. Ciri-ciri poster antara lain: 1. Langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. 2. Menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. 3. Mengandung kalimat-kalimat persuasif atau yang bersifat ajakan. 4. Menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna. Yang kelima, terdiri dari huruf, angka,
simbol, gambar, atau perkombinasiannya. Dan yang keenam, biasanya didesain di atas sebuah kertas atau kain. Berikutnya adalah tujuan poster itu dibuat. Yang pertama, masyarakat menjadi tahu tentang kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menjadikan produk atau jasa kita dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, mengingatkan masyarakat tentang hal yang seharusnya dilakukan. Dan yang keempat, mengingatkan masyarakat agar menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Kemudian, apa saja fungsi poster? Yang pertama, fungsi poster adalah untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, fungsi poster adalah media promosi barang ataupun jasa. Dan yang ketiga, sarana bagi para desainer grafis untuk berkreativitas. Jenis-jenis poster berdasarkan isi. 1. Poster niaga, yaitu poster yang dibuat dengan tujuan untuk menawarkan barang dan atau jasa. Yang kedua, poster layanan masyarakat adalah poster yang memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum tentang suatu hal. Dan yang ketiga, poster kegiatan merupakan media untuk memberitahukan tentang suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Dan yang keempat, poster pendidikan, yaitu poster yang memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat. Biasanya berhubungan dengan dunia pendidikan atau dipasang di sekolah-sekolah. Produk desain grafis berikutnya adalah kartu ucapan. Kartu ucapan secara konvensional berupa selembar kartu dalam berbagai macam ukuran, dibuat dari kertas tebal atau karton dan memiliki gambar sesuai tema kartu. Kartu ucapan biasanya dikirimkan atau diberikan pada kesempatan khusus, seperti hari ulang tahun, Idul Fitri, pernikahan, Natal, dan Hari Valentine. Kartu ucapan juga sering digunakan untuk menulis pesan bernada humor, persahabatan, cinta, simpati, atau sekedar mengucapkan terima kasih. Karangan bunga, parsel, atau kado juga sering disertai selembar kartu ucapan. Berikutnya adalah brosur. Brosur adalah suatu media yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu untuk menawarkan suatu produk, layanan, atau program kepada masyarakat umum. Ciri-ciri brosur antara lain, umumnya memiliki pesan yang tunggal. Tujuannya untuk menginformasikan produk kepada masyarakat luas. Dan hanya sekali saja diterbitkan. Dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian publik. Didistribusikan secara tersendiri oleh perusahaan tersebut. Desainnya menarik dan isinya jelas. Dan yang berikutnya adalah video iklan. Video iklan suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Maksud dan tujuan dibuatnya iklan adalah untuk membujuk atau mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Biasanya video iklan dipasang di berbagai media, baik itu media offline maupun media online. Berbagai media diantaranya seperti koran, majalah, tabloid, televisi, situs berita, blog, media sosial, mesin pencari, atau tempat-tempat umum. Adapun jenis-jenis video iklan adalah iklan pengumuman. Iklan yang tujuannya adalah untuk mengajak banyak orang atau menarik perhatian orang akan suatu pemberitahuan dan juga pengumuman. Iklan penawaran bertujuan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa, juga menawarkan jasa kepada orang banyak, seperti iklan sepatu, iklan tempat salon atau spa. Iklan layanan masyarakat
bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat akan suatu hal dan kerap masyarakat diminta untuk melakukan langkah-langkah yang diberikan. Seperti contohnya, iklan cara batuk dan bersin yang benar, menjaga kebersihan lingkungan, dan tertibnya berlalu lintas. Demikian tadi berbagai hal tentang desain grafis yang perlu kita ketahui. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.